Tapi orang yang kehilangan akar sejarah, kata banyak pembicara ya, maka dia kehilangan referensi bersikap. Bahayanya orang yang kehilangan akses sejarah, maka dia kehilangan referensi bersikap. Sehingga dia nggak tahu lagi apa yang membuat dia harusnya pride, yang membuat dia bangga, kemudian pede, kemudian visioner, karena dia nggak punya lagi referensi tentang itu. Assalamualaikum bos, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan gua Sam Arifin. Seperti biasa, gua ucapkan selamat datang yang baru bergabung ya. Kita sharing bareng Ustadz Hanan Attaqi manfaatnya sejarah, atau apa sih sejarah itu manfaatnya buat kehidupan kita, atau lebih kepada apa ya bahasanya, mungkin lebih enaknya itu memaknai atau memahami makna dari sejarah atau belajar sejarah untuk kehidupan sebagai manusia. Artinya seluruh manusia itu sebetulnya bagi gua sih wajib untuk mengetahui sejarah. Kita wajib belajar sejarah, apalagi memaknai sejarah dalam kehidupan di dunia ini tentunya. Nah, ke depan rencana gue pengen bedah buku, atau lebih kepada kita belajar sejarah bareng. Nanti di sana pokoknya belajar bareng-bareng aja sejarah. Tapi sebelum kepada kita belajar sejarah bareng, kita harus tahu dulu makna dari sejarah itu sendiri apa, pengertian sejarah apa, terus dikaitkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Apa sih kaitan kehidupan kita yang sekarang ini sedang berlangsung, dan dikaitkan dengan sejarah tempo dulu, karena kan sejarah itu senantiasa berulang. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin dijelaskan langsung oleh Ustadz Hanan Attaqi. Jadi kita belajar, simak aja. Secara umum, salah satu manfaat atau pentingnya kita belajar sejarah itu, kata Allah di surat Hud ayat 120 yang tadi saya baca adalah manusabbitu bihi fuadak, meneguhkan hati. Kalau bahasa saya kemarin, mempertajam nalar. Itu salah satu tujuan belajar sejarah, mempertajam nalar. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita itu bisa langsung menyimpulkan. Kenapa? Karena yang kita lihat itu bukan sesuatu yang baru, udah pernah terjadi dan udah ada hasilnya. Jadi nggak membuat kita jadi kayak masih kagok gitu, nih apa. Nggak ada pertanyaan nih apa, karena itu udah pernah terjadi di masa lalu, dan bukan sekali, berkali-kali, dan sudah ada hasilnya. Sehingga kita langsung bilang, wah ini kayak yang dulu nih. Beda kan? Ini tuh kayak yang dulu. Oh berarti gini. Artinya orang yang banyak membaca sejarah seperti orang yang hidup bukan 60 tahun, tapi ribuan tahun. Orang yang banyak pengalaman pastinya nggak akan terlalu blank dalam melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dia. Beda sama misalnya anak kecil ngelihat sesuatu, kan dia kayak baru pengalaman pertama kan, masih nyoba-nyoba. Oh nanti gini hasilnya, oh gitu hasilnya. Itu anak kecil karena dia hidup baru belasan tahun. Beda sama orang yang udah 60 tahun. Nah, kata kakeknya atau kata ayahnya, kamu jangan gini supaya kamu gitu. Kenapa? Kakek atau ayah udah ngalamin. Ternyata ada yang lebih panjang usianya daripada 60 tahun. Siapa? Orang yang membaca sejarah. Umurnya lebih panjang daripada orang yang sekedar hidup. Kenapa? Dia bisa berusia 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tergantung sepanjang apa sejarah yang dia baca. Dan sejarah itu selalu terulang, nggak ada yang baru sebetulnya di bawah matahari. Semuanya pernah terjadi dan kemudian terjadi lagi. Hasilnya pun nggak akan bergeser, karena itu sunnatullah. Selalu kayak gitu. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang mengikuti jalannya petunjuk Allah, maka dia akan kesini hasilnya. Siapa yang mengingkarinya, maka kesini hasilnya. Itu udah jadi sunnatullah dalam sejarah kehidupan di dunia. Bukan hanya sejarah kehidupan kita, termasuk jin sebelum kita. Sehingga siapa yang membaca sejarah, hobi membaca kisah, membaca sirah, berarti umurnya bukan 60 tahun. Umur saya sekarang misalnya 30-an sekian tahun. Kalau saya baca sirah Nabi, berarti umur saya 1430-an
tahun lebih, atau 1400 tambah sekarang misalnya jadi sekitar 70-an tahun. Itu usianya. Kenapa? Saya baca sirah Nabi, saya baca sirah sahabat, saya baca sirah Bani Umayyah, saya baca sirah Bani Abbasiyah, saya baca sejarah Bani Utsmani, saya baca sejarah Bani Fatimiyah, saya baca tentang perjalanan kaum muslimin di Eropa misalnya, dan segala macam. Makin banyak baca sejarah Islam yang tua banget, yang udah 1400 tahun itu, berarti semakin panjang usia kita. Seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun, artinya dia punya pengalaman yang banyak. Pengalaman itu membentuk pola pikir. Pola pikir itu menjadi guidance dia dalam mengambil sikap terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan dia. Itu pentingnya sejarah. Sehingga kalau ada orang yang masih bingung, kenapa ya? Pertanyaan itu berarti pertanyaan yang jarang baca sejarah. Kenapa ya umat Islam kayak gini? Kenapa ya kita kayak gini? Kenapa ya kita susah bangkit? Kenapa ya kita, dan segala macam. Pertanyaan kenapa? Karena dia kurang analisa. Memang kita tetap butuh menganalisa realitas yang membaru. Tetapi semua itu tidak akan lepas dari pola kejadian sejarah. Hanya dia secara detailnya ada hal-hal yang memang baru. Tapi secara garis besarnya itu tuh pernah terjadi. Baik dalam kasus personal, keluarga, bahkan bangsa. Dalam kasus personal, kasus pribadi kita, atau dalam kasus keluarga kita, atau dalam kasus bangsa kita, adegan kolosal bangsa kita, itu tuh pernah terjadi. Sehingga ketika terjadi lagi, orang yang hidup dalam sejarah, dia gak akan heran. Dan dia gak akan kebingungan menentukan sikap. Saya harus sikap kayak gimana? Saya harus berpihak ke siapa? Saya harus mengingkari siapa? Gak akan kebingungan. Kenapa? Dia udah pernah baca sejarah. Tapi orang yang kehilangan akar sejarah, kata banyak pembicara ya, maka dia kehilangan referensi bersikap. Bahayanya orang yang kehilangan akses sejarah, maka dia kehilangan referensi bersikap. Sehingga dia nggak tahu lagi apa yang membuat dia harusnya pride, yang membuat dia bangga, kemudian pede, kemudian visioner. Karena dia nggak punya lagi referensi tentang itu di dalam kehidupannya. Nggak ada referensi. Gimana? Paham belum? Kalau jawabannya belum paham, sama gue juga belum. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar belajar tentang sejarah. Nah, oke. Next gue rencananya mau bedah buku gitulah. Bedah buku gitu, nanti kita belajar bareng seperti yang gue tadi ngobrol di awal. Nanti kita seminggu sekali, gue nanti bakal upload video seminggu sekali khusus tentang belajar sejarah lah, sharing belajar sejarah bareng. Yang artinya video ini boleh di-share ke teman-teman yang lain untuk diajak juga belajar sejarah bareng. Nanti kita diskusi di kolom komentar, dimulai dari mana kita bahas sejarah. Yang artinya gue pengen channel ini memberikan dampak positif yang bermanfaat, yang mengedukasi bagi masyarakat, terkhusus bagi diri gue pribadi. Ya, gue sebagai generasi milenial, gue paham untuk membaca itu sebagai generasi milenial itu emang bener-bener malas. Makanya gue bikinin video, jadi mungkin mudah-mudahan supaya lebih bisa diterima lah. Kalau dengan video bisa lebih diterima, jadi belajarnya itu langsung dari video. Karena generasi milenial itu emang sulit lah ya. Maksud gue bukan sulit, generasi milenial itu males membaca. Maka dari itu mungkin dengan durasi 10 menit atau 11 menit, kita tiap pekan, seminggu sekali lah, kita belajar sejarah bareng. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.